Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Hafidz Praditya, kelas 11 IPA 2, nomor absen 24. Kali ini saya akan menjawab soal Muhammadiyah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan MKCHM Muhammadiyah? Apa ya? Jadi, yang dimaksud dengan MKCHM atau Muatan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah adalah sebuah dokumen yang memuat tentang salah satu landasan ideologis persyarikatan Muhammadiyah. MKCHM merupakan putusan resmi persyarikatan Muhammadiyah yang berisi tentang keyakinan dan cita-cita hidup. Jadi, isi dari MKCHM atau yang disebut MKCHM itu merupakan cita-cita dan keyakinan tentang Muhammadiyah. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 5 poin materi MKCHM Muhammadiyah. Jadi, 5 poin matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat yang adil, makmur yang diridhoi Allah SWT, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Itu Muhammadiyah, itu gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah untuk menciptakan manusia seadil-adilnya dan mewujudkan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi, dan menjadikan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Islam yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan akhirat. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan yang pertama, berdasarkan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berdasarkan sunnah Rasul, karena penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW itu dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Jadi, penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW itu dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam, bukan dari yang lain. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. Yang pertama, bidang akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan kufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Jadi itu Muhammadiyah mengajarkan akidah untuk mendorongnya masyarakat yang berarti murni dan bersih dan terhindar dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan kufarat, yang sebagaimana sifat dari kemusyrikan, bid'ah, dan kufarat adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, Islam yang Muhammadiyah yang ajaran Islam yang meliputi bidang akhlak.
Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dan Sunnah Rasul dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Jadi Muhammadiyah dalam bidang akhlak menegakkan nilai akhlak mulia yang berpedoman dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, bukan dari nilai ciptaan dari manusia-manusia yang ada di bumi. Jadi Muhammadiyah itu berusaha untuk tegaknya nilai akhlak mulia dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga, ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Jadi itu Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah tanpa ada tambahan dan perubahan dari manusia. Jadi masih sesuai dengan aslinya. Yang keempat, muamalah duniawiyah. Muhammadiyah berusaha untuk terlaksananya muamalat duniawiyah, pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah. Yang kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhai oleh Allah SWT. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Urusan Tanwir ini tahun 1999 di Ponorogo. Sebagai catatan, rumusan matan tersebut telah mendapat perubahan dan perbaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang pertama, atas kuasa Tanwir tahun 1970 di Yogyakarta. Yang kedua, telah disesuaikan dengan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta. Itulah sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kurang jelasnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.